Hai, halo Hai, Kak. siang Kak, siang. Mau ngopi? Boleh kopi Kak? Oke. Favoritnya apa ya di sini ya? Kebetulan kita ada dua favorit Ah. minuman yang laku di sini. Iya. Kita ada kopi dan non kopinya. Untuk kopinya kita punya kopi susu mantul, kopi susu gularen. Oke. Untuk non kopinya kita punya coklat. Oke. Oke, coklatnya itu bukan sembarang coklat. Apa sih? Namanya itu bacok banana coklat. Jadi Bacok, dia, oke, kita pakai bacok. pisang di dalamnya. Mungkin ini aja kali ya mantul sesuai Boleh namanya. coba kopinya dulu ya. Pakai es Mas. Baik. Oke. Ngomong-ngomong baristanya Mas. Oh, kebetulan saya yang punya. Oh, ownernya? Saya ownernya. Oke, Terus oke. hari ini lagi jaga sendiri. Mau duduk di mana Kak? Di situ. Bisa dong sekalian kita ngobrol-ngobrol ya? Boleh Ngomongin boleh soal banget. kopi. Oke, nanti Kakak duduk di sana biar nanti saya ngantarkan minumannya. Oke, sip, sip. Saya buat dulu, oke? Kopi Thank you, Mas, susunya. Makasih. Oke. Hai Mas. Siap-siap. Duh, makasih udah mau nunggu. Aduh, udah datang. Silakan kopi susu mantulnya. Kak, bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya? Boleh. Boleh. Oke. Mantap. Kita buka dulu aja kali ya Mas. Oh, boleh. Udah Oke. jaga jarak. Ah. Kopi mantul ya Mas? Betul, namanya Saya mantul. cobain dulu ya kali ya. Silakan. Mantul. Beneran mantul kayak namanya Mas. Enak ya? Enak. Alhamdulillah. Asli. Oke. Oke. Selamat datang teman-teman di program Success Story hari ini. Kebetulan kita lagi di salah satu coffee shop. Nama coffee shopnya Mantul. Dan dapat kesempatan juga ngobrol sama ownernya. Langsung aja kita kenalin ownernya. Mas siapa Mas? Halo, nama saya Andre. Saya owner dari Kopi Mantul. Kita ada di Jalan Petogogan 2, Blok A. Oke. Bisa ceritain sedikit Mas, Kopi Mantul ini apa? Kopi Mantul ya. Kopi Mantul ini awalnya kita buat untuk sebagai wadah teman-teman untuk nongkrong sih sebenarnya. Kita ngebuat ini biar teman-teman dari beberapa komunitas yang kita punya Oke. untuk bisa punya wadah, rumah, tempat mereka ngumpul, diskusi dan sharing seperti itu. Udah berapa tahun Mas? Kita buka Kopi Mantul itu dari tahun 2018, tepatnya tanggal 9 September 2018. Jadi kurang 2019, Ya. 18. 18, maaf. 18 September. 18 tanggal 9 September 2018. Udah 3 tahunan ya. Hampir jalan 3 tahun kita di 3 sini. tahunan lumayan lama. Betul. Itu pas masih kuliah atau Mas? Saya lulus kuliah 2014. 2014. Langsung buka Kopi Mantul. Enggak, banyak lah perjalanan sebelum kita ngebuka Kopi Mantul itu. Jadi sebenarnya Kopi Mantul juga salah satu dari cita-cita saya dari sebelum lulus malah 2014 itu, dan baru kesampaian di tahun 2018 lah baru bisa kita buka kedai ini gitu. Sebelum kita ngobrol soal Kopi Mantul, mungkin kita bisa balik ke belakang nih. Boleh, boleh. Sebelum Kopi Mantul Mas ngapain nih biasanya? Oh, Dulu. Kalau dulu waktu kuliah saya itu udah coba untuk belajar jualan atau dagang. Usaha pertama saya itu dengan teman kuliah saya membuka usaha clothing line baju. Clothing line baju. Kita waktu itu 2013. Lagi happeningnya banget ya? Ya, waktu itu zamannya Jack Lot. Oke. Lagi happeningnya Jack Lot. Saya coba bikin usaha itu bareng teman saya kuliah. Motivasinya sebenarnya sederhana. Gimana caranya waktu itu biar bisa makan enak di warteg. Sederhana sekali. Sederhana. Yang penting bisa makan jajan yang cukup di warteg. Terus kita coba mikir apa ya yang bisa kita manfaatin buat biar menghasilkan uang jajan ini gitu. Ya kita coba-coba keluar masuk pasar Tanah Abang, ke Cipadu, nyari-nyari bahan. Oke. Akhirnya kepikiran untuk ya udah kita bikin chino yuk, celana chino gitu. Akhirnya berlanjut sampai kita bikin kaos, bikin kemeja, bikin flanel kayak gitu. Itu sebelum Kopi Mantul. Jauh Tapi sebelum emang Kopi Mantul. jauh sebelum Kopi Mantul tuh emang udah hobi jualan ya, Udah gitu ya? suka dagang, jualan Udah lah. jualan? Iya, Oke. Apa itu masih kuliah Mas? itu masih kuliah. Masih kuliah udah jualan waktu zamanan Jack Lot itu ya berarti? Ya, udah jualan pakaian, terus chino, sempat sudah pernah masuk ke Jack Lot juga waktu itu. Masuk Jack Lot juga. Terus setelah itu, kalau pengalaman lainnya, saya pernah juga jualan kue. Kue juga? Kue, saya pernah bikin homemade coklat. Saya bikin chocoball, Cookies gitu? cookies, ya. Bahan dasarnya dari
Regal. Regal. Terus ada coklatnya juga. Terus saya branding, saya packaging, saya coba jualan lewat online. Itu waktu ngerintis usaha yang tadi Mas sebutin itu, apa udah kepikiran gua mau bisnis kopi? Belum, saat itu belum ada kepikiran untuk masuk ke dunia F&B, khususnya kopi ya, belum ada kepikiran. Untuk saya jatuh cinta ke dunia F&B kopi ini pada saat saya waktu itu mengambil part-time atau kerja sampingan di salah satu coffee shop besar lah di Jakarta. Memutuskan untuk mulai usaha kopi itu di tahun berapa? Untuk memulainya sendiri itu sebenarnya udah planning dari 2017. Saya udah mulai mencari lokasi, terus udah mengumpulkan equipmentnya juga. Cuma waktu itu terhalang juga karena masih kerja kantoran waktu itu. Itu 2017 udah planning. Ini buka tahun 2018. 2018 berarti udah berjalan, cuman belum ada tempat ya? Justru belum berjalan. Tapi baru mengumpulkan ini aja, equipment, terus masih nabung juga, sama cari lokasi. Karena mungkin masih kerja ya? Masih kerja, karena waktu itu masih terhalang kerja juga. Jadi kesibukan kerja sembari mencari-cari tempat lah, seperti itu. Berarti mulai tempat pertama di sini atau ada di luar? Petogogan ini ada lokasi pertama kita. Lokasi pertama kita. Sambil mencari-cari lokasi untuk jualan, akhirnya saya dapat info kalau di Petogogan ini rumah ini bisa kita pakai untuk. Ini rumah sendiri Mas, rumah tinggal? Kebetulan rumah ini rumah peninggalan keluarga, jadi almarhumah nenek saya. Lika-liku merintis usaha ini apa sih Mas? Lika-likunya ya? Pengalaman sebelum jadi seperti ini gitu? Sebelumnya mungkin konsep awalnya itu kita maunya hanya untuk ya udah kita buat untuk bikin konsep coffee shop to go. To go itu maksudnya ya kita cuma untuk ojek online. Belum bisa dine in ya? Belum bisa dine in waktu itu. Hanya untuk ojek online, take away lah. Tapi selama berjalannya waktu saya membangun ini ternyata tipikal anak Jakarta Selatan tidak bisa hanya untuk take away ternyata. Pengennya sambil nongkrong. Ya, mereka menginginkan tempat untuk ya itu tadi untuk ngumpul, diskusi, sharing, jadi rumah buat komunitasnya mereka. Akhirnya perlahan pun saya merapikanlah tempat ini gitu. Yang tadinya cuma hanya untuk bisa take away dan to go aja untuk ojol, akhirnya saya pelan-pelan menyusun bangku, kursi dan meja agar pengunjung yang datang lebih nyaman lah duduk di sini. Seperti itu. Berarti nggak kepikiran buat dine in pertamanya ya? Karena mungkin yang di tahun-tahun kemarin kan emang lagi rame-ramenya take away kopi-kopi yang di situ kan? Karena pada saat itu emang lagi zamannya untuk to go, ojek online, terus ya semacam kedai-kedai kopi lainnya lah yang tidak membutuhkan lahan yang besar. Kalau pengalaman yang paling berkesan buat saya ya waktu awal pertama kita membangun kedai ini, yaitu di bulan-bulan awal pertama itu pasti mungkin yang datang hanya keluarga, ya sanak saudara ataupun sahabat atau teman. Setelah itu ya kita baru merasakan namanya perjuangan membangun kedai itu seperti apa. Yang orang cuma ngelihat terus pergi lagi gitu. Nanya ada kopi apa enggak? Oh ada Kak, ada kopi. Mau yang kopi yang mana? Terus oh yaudah nggak jadi deh nanti aja. Kayak gitu tuh kita ngerasain. Awal-awal ngalamin kayak gitu juga. Ngerasain juga. Itu berapa bulan ngalamin kayak gitu? Kurang lebih hampir 5-6 bulanan lah di tahun awal kita ngebuka kedai ini. 5-6 bulan itu saya benar-benar berdua dengan partner saya, Mas Iksan. Saya jaga berdua udah dari sore sampai malam. Berarti dari 5 sampai 6 bulan itu ngalamin yang penjualan sehari itu nggak ada. Iya, kita udah ngerasain namanya penjualan itu cuma 1 cup, 2 cup. Itu dirasain selama 6 bulan? Enggak. Untuk 1 cup, 2 cup itu mungkin 3 bulan pertama. Setelah itu baru kita beranjak pelan-pelan. Kita akhirnya fokus untuk nge-branding, main media sosial, terus mengajak komunitas lain untuk kolaborasi. Seperti itu sih. Berarti itu kan rentan waktu yang cukup lama juga kan? Iya, cukup dari sabar. 6 bulan itu sabar ngadepin pelanggan, betul. sepi. Nah, buat ngeyakinin diri sendirinya itu kalau gue harus tetap bertahan nih walaupun keadaannya kayak gini gitu. Yang buat ngeyakinin diri Mas sendiri itu apa sih? Paling yang membuat saya bertahan sampai bisa selama ini, yang pertama sih saya suka dengan industri ini. Saya cinta dengan industri F&B, saya suka dengan kopi. Itu sih yang membuat saya sampai dengan saat ini walaupun
keadaan saat ini sedang pandemi, keadaan penjualan pun naik turun. Tapi menurut saya ya itu udah bagian dari resiko kita mau buka usaha. Itu udah bagian dari resiko kalau kalian cinta sama industri ini, sama F&B ini, suka sama kopinya. Jadi mau seperti rame, enggak, sepi, itu udah nikmatin aja deh. Oke, berarti kalau throwback lagi ke belakang nih Mas, Betul. Mas kan ibaratnya dulu sebelum mulai coffee shop ini udah kerja lumayan enak kan, dapat penghasilan tetap gitu Iya, ibaratnya. betul. Tapi kan mulai suatu bisnis yang nggak jelas, belum tentu jelas Iya. penghasilannya. Nah itu apa yang buat Mas yakin buat oke ini gue coba di sini deh walaupun mungkin peluangnya belum kelihatan tapi gue Iya. harus coba gitu. Yang buat saya yakin, pertama mungkin karena pengalaman yang dibentuk dari tahun-tahun sebelumnya, banyak sharing juga dengan teman-teman dari coffee shop, baristanya. sambil diminum, Mas. Silakan sambil minum. Sharing pengalaman itu yang akhirnya saya jadikan pelajaran banget ketika mau membuka sesuatu, tidak hanya mencari cuannya aja. Oke. Tapi dari situ harus ada, lo harus taruh seluruh pengorbanan lo, terus rasa cinta lo dengan dunia itu, F&B itu. Ya pada akhirnya saya coba, pasti bisa kok kalau kita konsisten. Oke, jadi menarik nih teman-teman Akurat. Mas Andre ini selama kurang lebih 6 bulan meyakinkan dirinya untuk kalau ini passion gue gitu. Ini passion gua. Ini jalan yang gue pilih Betul. dan gue harus bertahan di sini Bang, gua harus bisa. sampai nemu titik celah keluar dari situ dan sekarang alhamdulillah masih udah jadi kayak gini ya ibaratnya ya. Ya semua kan proses ya. Iya. Konsisten di proses sama pasti ada momentumnya. Waktu yang sudah kayak bisa dibilang kayak ini loh momennya kalian pecah gitu. Oke. Inilah momennya kalian udah mulai dikenal gitu. Pecah telur lah gitu Pecah ya. telur. Selama penantian beberapa bulan pasti ada titik pecahnya gitu. Tapi ya namanya rasa bosan, Yap. jenuh itu pasti ada Itu sih. pasti ada. Di setiap usaha. Cuma Cuman gimana gimana? caranya kita memanage emosi atau cita-cita yang udah kita bentuk di awal. Kayak Oke. ngejaga ritmenya aja sih. Ibaratnya setiap penyakit udah pasti ada obatnya kan. Betul ya, Mas, ya? sekali. Dan itu Mas mungkin ketemu treatmentnya seperti itu di perjalanan menuju Iya. sini ya. Semua pasti kan kita dapat dari masukan orang, Oke, input oke. orang, kritikan, saran kita terima semua. Itu kan bagian proses dari pembangunan pendewasaan diri, Pembelajaran. pembelajaran, terus pembangunan kedainya juga seperti apa. Ntar itu semua akan ngebentuk jadi satu culture sendiri deh. Tapi gue tuh penasaran banget nih Mas, Apa tuh? sama ibaratnya Mas udah ngejalanin lumayan liku-liku yang udah lumayan pahit kan Wah. ibaratnya kan ya. Lumayan banget deh. Lumayan pahit banget kan sampai bisa kayak sekarang kan prosesnya nggak mudah gitu. Iya, iya. Gue tuh penasaran banget ada nggak sih peran seseorang sampai Mas bisa seyakin itu gitu sama kopi. Sama kopi ya. Kalau untuk peran sendiri mungkin terutama dari partner sih. Partner. Dari partner saya sendiri. Menurut partner saya, kalau kita udah kecemplung di satu bidang basah, Oke. ya udah kita tenggelamin sekalian gitu. Tenggelam Sekalian. Jangan nanggung-nanggung setengah basah setengah kering. Ya udah kalau emang udah yakin, terus udah dan yakin ada pengalaman juga di belakang gitu kan. Ya udah, lanjut aja gitu. Terobos. Berarti coffee shop ini juga dibangun berdua Mas sama Iya, saya ngebangun Kopi Mantul itu berdua dengan partner saya namanya Mas Ihsan. Mas Ihsan. Kita ngebagi tugasnya jelas, job desk-nya juga. Seperti contoh kalau Mas Ihsan sendiri itu udah pasti dia adalah bagian R&D-nya, research Oke. development-nya, Oke. dia megang roastery-nya juga. Kemudian Mas Ihsan juga yang membuat SOP, resepi, semuanya. Nah, kebetulan job desk saya di Kopi Mantul selain jadi owner juga saya bertanggung jawab untuk kegiatan media sosial dan kontennya. Oke. Media sosial dan konten, terus ads juga, apa segala macem, admin juga, Admin juga. terus nge-branding, ngebentuk apalagi ya, culture-nya di sini. Kita udah bagi tugas masing-masing. Jadi itu yang membuat kita kompak terus, udah kayak roda lah. Ibaratnya lu ini, gue ini, gitu. Iya, Lu gitu. ini, gue ini. Gitu. Terus satu lagi kuncinya yaitu percaya sih. Percaya temen ya. Percaya dia kalau Mas Ihsan sih bisa dibilang udah bukan sebagai teman lagi, udah kayak jodoh. Udah kayak jodoh. Oke, tapi ngomongin soal bisnis berdua nih, Mas. Pasti kan ada dua kepala yang disatuin dalam Betul. satu bisnis dan Betul. itu nggak mudah kan. Gak mudah. Yang buat tetap satu pemikiran atau tetap satu kepala itu gimana, Mas? Pertama yang pasti lo harus turunin ego lo serendah-rendahnya. Ego lu. Ah. Idealis juga. Yang selalu memecah partner atau usaha bareng itu pasti egois di salah satunya, nggak mau kalah.
Di saya dan Mas Ihsan tuh udah tahu porsi kita masing-masing Oke. sebagai apa. Terus pengalaman juga yang ngebuat kita lebih dewasa lah. Kayak mungkin saya udah berapa kali dagang, jualan tuh berpartner selalu pecah. Bukan pecah sih, lebih kayak akhirnya beda visi misi. Mas Ihsan pun mungkin seperti itu. Akhirnya ketemu saya, kita komit. Kita bangun nih Kopi Mantul. Kita bangun dari nol sampai kalau misalkan sukses bareng, kalau misalkan tutup semua udah kelar, nggak ada lagi nama Mantul misalkan seperti itu. Oke. Jadi kalau mau besar, ayo kita besar bareng. Kalau enggak, ya udah tutup bareng sekalian gitu. Itu yang namanya ya udah tenggelam langsung. Tapi tadi yang kalau kita bahas balik lagi ke belakang nih, Mas sempat bilang buat nyari jualan buat cuma nyari biar bisa makan di warteg gitu ya. Ya, sesimpel itu atau emang mungkin di balik lagi ke belakang itu emang agak susah atau gimana, Mas? Jadi gini, waktu zaman kuliah itu kan namanya kita kuliah jauh dari rumah. Oke. Uang jajan terbatas, Ya. bener nggak? Dipaksa dan dituntut buat bisa survive sendiri ya. Tugas kuliah banyak, Iya. butuh biaya. Iya. Jadi saya kayak mikir, uang jajan bulanan terbatas nih. Oke. Udah kita pecah-pecahin, kita pos-posin, tetap aja masih kurang. Ini gimana caranya? Mungkin kalau mungkin anak zaman dulu, atau nggak tahu ya sekarang juga ya, mungkin bisa aja kayak ya kurang nambah gitu, minta gitu. Kalau saya ya malu gitu, udah dapat jatah sebulan seperti itu, ya mau nggak mau dipas-pasin. Tapi kan tetap aja nama kita mahasiswa, kebutuhan banyak, belum ini belum itu ya kan. Jadi saya mikir ini gimana caranya, cara cari uang tambahan seperti itu. Jadi mulailah coba nawarin dagangan, jualan ini. Pernah jualan pulsa juga saya. Pulsa juga? Iya pernah. Apa aja dilakuin yang penting jualan gitu. Yang penting halal. Halal. Oke. Berkah. Berarti pinter juga nemu peluang ya Mas ibaratnya. Setiap ada celah, nggak bisa nemu celah dikit ya masuk gitu. Ya menurut saya selama itu nggak merugikan orang lain, Oke. kenapa enggak ya kan? Iya betul. Nggak merugikan orang lain dan itu pun halal, ya silahkan gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau saya nyobain kopi ini Mas, apa sih yang ngebedain kopi yang Mas buat di sini sama kopi-kopi yang lain? Oke. Ya kalau dari ciri atau karakter dari kopi yang ada di Kopi Mantul sendiri, kita untuk kopi susunya sendiri itu kita lebih ke arah creamy dan sweet. Oke, terasa sih. Kita lebih ke body creamy dan sweetness-nya dari gula aren. Jadi misalkan kalau Mas main ke tempat lain mungkin wah ini strong banget kopinya atau ini kurang less kopinya. Tapi kalau dari kita emang kita sengaja kita buat kopi susu yang lebih creamy, sweet, diibaratkan seperti ice cream. Oke. Makan es krim. Kalau saya kemarin sempat lihat-lihat Instagram Mas juga. Oh iya. Ya, ada upload foto itu anak petani kopi didorong-dorong gitu. Iya. Apa emang suka sama kopi langsung nyamperin petani atau gimana? Iya, jadi kita emang sebelum ini beberapa kali kita coba main ke petani kopi, Oke. ke kebun kopi lah. Kebun kopi. Istilahnya kita kan selama ini cuma tahu kopi udah di roasting Oke. atau masih dalam bentuk hijau green bean gitu. Terus taunya kopi susu atau kopi tubruk gitu. Kita kan sebagai barista yang ada di ujung tombaknya kedai kopi, kita harus tahu nih dari hulu sampai hilir, bener nggak sih? Betul. Kita selalu bikin kopi, cuma kalau kita nggak tahu bentuk kopi waktu masih Iya. buah gimana? Ini bayinya bagaimana nih? Nah, tumbuhannya seperti Iya, apa iya. gitu kan nggak lucu gitu. Jadi saya pikir memang harus ada seperti trip ke kebun kopi kayak gitu, berkenalan langsung dengan petani kopinya seperti itu. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal kopi dari satu biji yang sama, dari satu biji petani yang sama, itu yang membedakan si kopinya bisa beda-beda itu dari baristanya atau emang dari biji kopinya? Faktornya banyak banget sih Mas, kalau misalkan Faktornya banyak banget. dari satu biji kopi itu di tangan barista satu dan barista lain bisa beda hasilnya. Beda ya, oke. Terus dari proses pemetikan sampai nanti dia di roasting atau digoreng itu pasti beda juga hasilnya. Cara penyimpanannya pun kalau disimpannya beda-beda, ada yang di toples, ada yang di plastik, itu pun akan beda nanti hasilnya. Jadi sebenarnya simple tapi juga complicated sih. Iya. Saya di rumah kalau teman saya bikin kopi nih beda-beda orang, ini kok kopinya sama, rasanya beda-beda gitu. Ini kopinya salah apa orangnya gitu. Bahkan beda gelas pun akan beda rasa. Beda gelas pun beda rasa. Ada yang misalnya keramik, ada yang dari plastik, ada yang cup, itu nanti bisa juga beda-beda. rasa. Oke. Mungkin itu nanti bisa lebih jelasnya next lah kalau kita ini lagi. Nah, Mas ini di Kopi Mantul ini kan
nge-branding sendiri juga, Iya, betul. pemasaran sendiri juga. Betul. Kalau pemasaran apalagi di tengah pandemi ini kan Hmm. orang takut buat dine in ya. Iya, iya. Dan itu strategi pemasarannya gimana Oke, sih Mas yang kalau- efektif dibuat sekarang? Kalau sekarang yang lagi kita terapin di Kopi Mantul sendiri, pertama tentu ada promo untuk pembelian secara online. Oke, itu dari Dari ojol. segi marketingnya. Betul, dari segi marketingnya. Terus kalau untuk yang take away atau ya take away, kita lagi ada promo tumbler. Jadi mereka bisa bawa tumbler mereka sendiri, Oke. bawa ke sini, kita diskon. Dapat Oke. diskon. Pertama juga untuk stay safe mereka, bener nggak sih? Mereka bawa alat peralatan mereka sendiri kan. Betul, betul. Dan untuk semua minuman. Jadi bebas mau minuman panas, minuman dingin, selama kalian bawa tumbler kalian, itu kita kasih diskon. Berarti lebih ke balik lagi ke dari promonya itu harus ada inovasi terus ya Mas? Ya, inovasi juga. Terus ada beberapa menu baru juga yang masih secret, nanti akan kita keluarkan Oke, juga. oke, oke. Terus untuk kalau komunitas, paling kita ini, untuk para pesepeda yang datang ke Kopi Mantul, misalnya take away atau dine in, itu juga kita kasih diskon juga. Kasih diskon. Nah, Tapi tadi lihat sepeda di depan emang suka sepedaan gitu. kebetulan saya sama partner Mas Iksan dulu juga main sepeda, Oh, main fiksi. sepeda. Apa Tapi semenjak musim hujan lagi istirahat dulu. lihat di Instagram juga sebenarnya suka keliling-keliling pakai sepeda, Iya. mampir-mampir ke tempat-tempat kopi ya? Kita ada hashtag lucu-lucuan sih sebenarnya. Namanya Cafe Cycling. Cafe in Cycling. Oke. Hashtagnya Cafe Cycling itu kayak kita rame-rame barista atau yang non barista naik sepeda, kita keliling ke kedai-kedai kopi teman gitu, kita nyobain pagi-pagi. Tuker pikiran ibarat sambil nyari insight juga dari situ Ya ya. nyari inspirasi, nyari buat sharing Yang juga bisa dikembangin di tempat kita. sambil goes sehat. Oke, betul. Oke. Asik banget tuh. Nah kalau dari segi promo nih Mas, Hmm. media sosial kan sekarang banyak banget. Iya. Lebih ke dominan media sosial apa sih Mas yang dipakai? Untuk saat ini Kopi Mantul dominannya masih di Twitter dan Facebook. Facebook karena emang nyangkut di Instagram juga, jadi kayak sekalian. Terus kita ada Twitter, ada YouTube, ada TikTok. Ada YouTube. Nah untuk dari kalau mainin Hmm. konten tentang kopi gitu Ah. kan, kalau saya lihat beberapa konten coffee shop kan ya udah cuman ibaratnya foto panjang kan ibaratnya kalau kayak gitu kan nggak terlalu menarik ya Mas, nggak menarik minat untuk orang beli gitu. Betul. Nah kalau Mas sendiri ada treatment tertentunya nggak sih dalam buat konten? Kalau treatment sendiri, mungkin kalau saya rumusnya ini ya, view ketika orang minum, Oke. terus ambience tempatnya ketika orang lagi duduk, lagi minum kopi, view ramenya lah gitu ambience-nya. Selebihnya sih standar, saya buat video untuk Instastory, terus buat konten juga di feed Instagram. Saya upload juga di TikTok, seperti itu. Di Twitter TikTok juga lagi ada. marak banget sih. Lagi marak juga. Iya keren. Jadi semenjak PSBB ini diperketat ya di Iya, Minpun betul, ya. betul. Nah protokol kesehatan apa sih ya? Kalau protokol kesehatan yang ada di Kopi Mantul sendiri, ya pertama udah pasti kalian saat memasuki kedai kita wajibkan untuk mencuci tangan. Terus kita juga ada protokol cek suhu. Kita juga menyediakan hand sanitizer di meja bar. Terus kita juga mengingatkan selalu untuk memakai masker ketika tidak dalam mengkonsumsi makanan atau minuman dan tetap jaga jarak sih. Nah kalau ngomongin soal pandemi kayak gini, Hmm. Mas, emang beberapa sektor usaha kan emang lagi turun-turunnya. Betul. Oke. Nah permintaan customer sebelum dan sekarang lagi pandemi ini jauh berbeda atau gimana sih? Iya. Dampak pandemi ini kan juga bukan cuma terdampak oleh satu jenis bisnis ya. Oke. Hampir semua jenis industri terkena dampak yang cukup signifikan menurut saya. Betul. Kopi Mantul sendiri juga yang terkena dampak tersebut. Yang biasanya pengunjung kita sampai membludak, tapi untuk saat ini karena protokol dari PSBB juga mempunyai batas waktu ya untuk dine-in-nya juga, jadi ya, dan kapasitas di dalamnya pun sekarang hanya 50%. Jadi ya kita mengikuti anjuran pemerintah aja, disesuaikan aja. Nah di balik penurunannya omset yang cukup drastis di pandemi sekarang itu ngatasinya gimana Mas? Apa ada treatment tersendiri gitu? Untuk mengatasinya tidak ada sih, sama seperti yang lainnya aja, kita tetap menggunakan promo-promo sih, ada diskon atau potongan harga, seperti itu aja. Kalau ngomongin dari segi perharinya ini laku berapa cup sih? Kalau untuk sekarang? Kalau sekarang nggak tentu sih Mas, mungkin Nggak masih tentu ya? sekitaran ya
masih di under 100 cup lah. Under 100. Under 100 cup Itu per hari. per hari. Per day. Tapi kalau Per day. sebelum pandemi Lebih. lebih. Itu juga belum yang seperti makanan, cemilan, terus yang minum di gelas gitu. Belum yang ojol, belum yang di marketplace kayak gitu. Jualan di marketplace juga? Ada, kita jualan di marketplace juga botolan, literan. Oh, literan. Itu Ah. dikirim juga? Dikirim, Instan lewat instan Sam kiriman? delivery ya. Oh, Sam delivery. Sam delivery. Jadi teman-teman pengalaman yang dijalanin oleh Mas Andre ini juga lumayan berat ya Mas ya. Sebelum Lumayan. bisa kayak gini. Cukup berat lah. Cukup berat. Cukup berat. Cuma ya itu tadi, kalau kalian nggak cinta sama yang kalian lakuin, pasti berat. Oke. Nah, ngomongin soal kecintaan sama kopi nih Mas. Seberapa cintanya sih? Seberapa cintanya? Waduh, susah. Mungkin kayak ini ya, seperti ibaratkan mungkin seorang ayah kepada anak ya. Ini udah berat banget sih. Udah bukan hanya kopinya, tapi juga industrinya. Industrinya. Industrinya sendiri, F&B-nya, food and beverage-nya, hospitality-nya, brand-nya juga udah seperti ya membangun manusia sendiri. Kita ngedevelop manusia itu sendiri di dalamnya. Karena bukan cuma brand, di situ ada baristanya, ada produknya yang harus dibangun. Jadi kalau dibilang seberapa cinta, wah cinta banget. Cinta banget. sama Cinta kopi. banget. Ini Oh, udah gitu. 4 tahun. 4 tahun ya? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun, sorry. Udah 3 tahun teman-teman Mas Andre buat bisnis kopi shop ini. Kepikiran gak sih untuk buka bisnis tapi di luar kopi? Iya, saya kepikiran juga untuk rencana mungkin membuka bisnis lain di luar kopi, tapi masih F&B. Masih ya? Masih di dunia perkulineran lah. Perkulineran. Emang dari dasarnya juga. Karena hobi makan juga, hobi keliling buat jajan, jadi ya udah. Sambil minum air gitu. Betul. Dan itu kan salah satu bisnis yang nggak mati katanya. Betul. Bisnis Dan kuliner itu banyak dicari orang dan juga ya Mas ya. dibutuhkan juga. Pasarnya juga udah ada ibaratnya. Pasarnya juga pasti ada sih. Oke. Mungkin teman-teman akurat ini ada yang lagi mulai usahanya nih Mas. Apalagi di tengah pandemi ini Ya. mereka dituntut buat survive lah gitu. Betul. Nah, ada quotes atau ini nggak sih Mas? Apa namanya? ya? Motivasi. Motivasi untuk teman-teman di ngejalanin bisnis di tengah sekarang. Apa ya? Mungkin ini aja sih. Khususnya buat anak muda anak nih. muda ya. Biasa tuh anak muda ini tuh nggak sabaran tuh. Nggak sabaran. Nggak sabaran kan. Coba deh lebih sabar dan konsisten aja. Lebih Kuncinya sabar. di situ. Kuncinya di situ. Sabar dan konsisten. Sabar dan konsisten. Betul, karena semua itu pasti ada momentumnya. Ada momen yang tepat. Misalnya kalau anak muda bikin bisnis mut-mutan ya. Iya, 3 bulan nggak ketemu pasarnya, udah cari yang lain gitu. susah kalau misalnya kalian masih orientasinya cuan. Cuan dulu, kayak gue udah ngeluarin modal segini, harus baliknya segini dalam waktu segini. Wah, susah. Bisnis nggak nggak sekaku itu. Berarti kalau dengar omongan Mas yang seperti itu, rasa cinta terhadap kopi itu benar-benar tinggi ya Mas? Harus suka dulu sama bidang bisnis yang kalian jalanin. Karena menurut saya nih, kalau tanya, Mas atau Kak, Bang, gue mau mulai bisnis tapi gue bingung bisnisnya apa. Coba aja mulai dari yang lo suka. Oke. Lo suka sepeda, ya coba jualan alat-alat sepeda. Lo suka kopi, ya coba jualan kopi. Lo suka pakai kaos, lo suka pakai flanel, coba jualan clothing. Coba dimulai dari apa hal yang lo suka. Nah, menarik nih teman-teman akurat. Jadi quotes atau penjelasan dari Mas Andre, lo berbisnis ya mulai dengan apa yang lo suka. Apa yang lo suka. Dan hasilnya apapun itu, lo bakal bisa menerimanya. Menerimanya dengan ikhlas, karena lo suka. Oke. Dan mudah-mudahan kalau itu bisa berbuahkan hasil ya Mas. Amin, semoga bisa membuahkan hasil. Oke deh Mas, gak kerasa nih kita ngobrol dari tadi udah Wah iya, panjang lebar banget. panjang lebar Jadi, banget. thank you lo kopinya. Tapi Sama-sama. ngomong-ngomong buat teman-teman akurat yang mau nyobain kopi mantul ini harus kemana sih Mas? Kalian boleh follow dulu IG kita di Kopi Mantul. Terus kalian kalau mau nyari di Gmaps juga bisa search aja Kopi Mantul. Kita berada di lokasi di Jalan Petogogan 2 nomor 26 di Blok A. Nggak jauh dari MRT Blok A. Kalian bisa gampang mudah cari kita. Kalau susah cari di Gmaps deh. Oke. Nah itu teman-teman yang mau kesini bisa langsung aja tadi ke alamat yang udah Mas Andre jelasin. Oke teman-teman, kita udah ngobrol banyak panjang lebar sama Mas Andre tentang usaha yang dijalanin. Mulai dari nol sampai bisa sampai sekarang dia yakin bahwa usaha ini menjadi jalan pilihannya. Oke, sampai ketemu di program Success Story minggu depan sama gue Topan. Halo. Oke Mas. Thank you.